Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami kembali hadir di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita ketahui, memasuki bulan Juni sudah memasuki masanya pendaftaran peserta didik baru. Dan untuk itu, di episode kita kali ini, siapakah narasumber kita? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Memasuki bulan Juni sudah mulai adanya penerimaan peserta didik baru. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terkait penerimaan peserta didik baru. Bagaimana tata cara serta jalur apa saja yang bisa dilakukan untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022 dan 2023 ini, kami menghadirkan narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Andi Agung SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa bersama Bapak Andi Agung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Pak, seperti yang kita ketahui, kita masih di tengah pandemi yang belum berakhir tapi sudah mulai reda ya Pak ya. Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri bisa menggambarkan bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini Pak? Terima kasih. Dunia pendidikan sekarang ini kalau kita melihat dari kondisi sekarang terkait masalah COVID-19, moga-moga beralih ke endemi. Terkait masalah penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini sesuai Juknis Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kita di Provinsi Kepulauan Riau, karena Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait bahwa kewenangan kita adalah yaitu terdiri dari SLB, SMA dan SMK. Maka untuk penerimaan peserta didik baru untuk tahun ini tentunya meliputi 5 kabupaten, 2 provinsi, yaitu terkait masalah itu bahwa kita melihat dulu jumlah siswa peserta didik yang lulus di Provinsi Kepulauan Riau yang tamat SMP itu lebih kurang 34.000. 34.000. Maka di antara kalau secara keseluruhan kalau kita presentasikan rata-ratakan 5 kabupaten 2 kota sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu adalah terkait tidak meratanya penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang paling kita melihat itu yang paling padat sekali itu adalah di Kota Batam. Di Kota Batam itu 60% penduduk Provinsi Kepulauan Riau itu ada di Kota Batam. Begitu juga sekolahnya. Maka yang menjadi perhatian kita bersama, seluruh menjadi perhatian kita 5 kabupaten 2 kota, tetapi yang memang yang agak-agak krusial itu adalah di Kota Batam. Terkait penerimaan kita masih tetap melaksanakan seperti zonasi dan dikombinasikan dengan artinya yang luring, artinya luar daring ya, misalnya seperti itu. Karena seperti di pulau-pulau tak mungkin pula kita melaksanakan secara daring, secara online. Khusus untuk di Tanjung Pinang itu nantinya adalah semuanya daring, yang SMA dan SMK-nya. Karena bisa dijangkau semua dan akses internet kita sudah bagus semua yang ada di kota gitu. Hal yang lainnya nanti saya jelaskan yang lebih lanjut. Baik Bapak, jadi kalau untuk akses Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam mungkin ya, PPDB bisa dilakukan secara online ataupun daring. Ya Pak, kalau untuk pelaksanaan pendaftarannya sendiri itu kapan Pak? Untuk SMK dan SMA apakah sama atau berbeda? Untuk pelaksanaan, untuk tahun 2022 ini, untuk SMA kita bagi 2. Kita bagi 2 itu yang pertama itu tahap pertama itu tanggal 18 sampai 25 Juni itu adalah kita melaksanakan untuk SMA dulu ya, itu adalah untuk afirmasi yang kurang mampu, untuk berprestasi,
Setelah itu untuk pindah orang tua, Sedangkan untuk SMA dan tahap kedua itu tanggal 28 sampai tanggal 4 Juli tidak salah, yaitu baru sonasi. Persentasenya itu adalah kalau untuk SMA itu afirmasi 15% yang untuk siswa miskin, 15% untuk prestasi, 5% untuk perpindahan orang tua, 65% adalah untuk sonasi. Khusus untuk di Tanjung Pinang, saya berharap lah tidak ada lagi konotasi artinya sekolah unggulan. Iya, benar Pak. Ini permasalahan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak ada lagi sekolah unggulan, semuanya sama. Yang di Tanjung Pinang ini adalah masih ada konotasi masyarakat itu bahwa yang hebat itu kelas SMA 1 dan 2. Saya barusan tadi ke SMA 3 karena selaku kepala dinas yang baru melihat langsung. Itu alangkah sedihnya SMA 3 itu. Muridnya hanya 146, sedangkan SMA 1 1000 lebih. Ini artinya apa? Tidak ada pemerataan di situ. Makanya kita coba. Saya berharap kepada orang tua ke depannya nanti yang tinggal berdekatan di situ, kalau bisa nanti kita bagilah. Karena kasihan di SMA 1. Diatur dalam di Permendikbud nomor 17 tahun 2020 itu bahwa kapasitas untuk per kelas itu maksimal 36 untuk SMA. Tetapi diisi 40 lebih. Dan ruang perpustakaannya dipakai juga untuk ruang kelas baru. Ini saya berharap betul dua sekolah ini SMA 1 dan 2 kami petakanlah. Jadi sebenarnya tidak ada lagi sekolah favorit. Semuanya sama. Bagaimana anak-anak melanjutkan. Kenapa? Karena untuk lulus ujian lagi nanti tidak ditentukan lagi ujian nasional. Tetapi bagaimana mereka belajar ya di situ ya ditentukan oleh satuan pendidikannya masing-masing gitu loh. Yang ada itu adalah asesmen nasional. Jadi itu. Terkait yang SMK juga nanti penerimaan siswa barunya PPDB-nya itu sama tanggal 18 sampai 25 Juli SMK. Satu tahap saja. Kalau kita melihat di situ adalah untuk SMK ini adalah yaitu terkait masalah bakat ya, pengetahuan itu 76%. Setelah itu bina lingkungan 10%. Terkait masalah siswa miskin tidak salah ada 15%. Semuanya adalah 100%. Terkait masalah SLB semuanya adalah luring sama pendaftarannya adalah tanggal 18 sampai tanggal 25 gitu. Jadi itu. Terkait masalah selanjutnya untuk SMA itu nanti kan ada pendaftaran, ada daftar ulang kan itu. Sedangkan nanti PLS-nya pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 11 sampai 15 Juli tahun 2022. Nah itu terkait masalah penerimaan. Baik Bapak, jadi semua serentak ya Pak dari tanggal 18 Juni sampai dengan 25. Ya, baik Bapak, kita jeda sesaat boleh Pak? Boleh. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kami akan kembali bersama Anda di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Andi Agung selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak, di segmen sebelumnya Bapak menyampaikan ada sekitar 3.000 lebih ya Pak
yang akan memasuki jenjang SMA SMK untuk siswa di Provinsi Kepulauan Riau. Dan Bapak juga menyampaikan beberapa jalur yang bisa kita tempuh untuk PPDB online di tahun ini. Di antaranya yaitu ada zonasi 65%, afirmasi 15%, kemudian ada jalur perpindahan orang tua dan prestasi nilai rapot. Bisa Bapak jelaskan sedikit bagaimana penilaian dari jalur zonasi, afirmasi dan sebagainya, Pak? Terima kasih. Kalau untuk berprestasi itu sudah ada di petunjuk teknis ya. Ada penilaian situ, apakah itu akademik maupun bakat anak gitu. Sudah ada penilaiannya. Baik itu dari prestasi dari tingkat kota ataupun kabupaten, provinsi dan internasional. Sudah ada penilaian di sana gitu. Terkait masalah yang afirmasi, tentunya yang punya kartu Indonesia Pintar ya, dari keluarga PKH gitu. Dan bagaimana pula nantinya kalau tidak ada 2 kartu itu, nanti kita verifikasi ulang melalui dari data sekolah. Nantinya kita terus saja bahwa selama 2 tahun lebih ini kita menghadapi COVID-19 sehingga terimbas kepada orang tua yang artinya tidak betul-betul artinya pekerjaan. Selama dia bekerja, dia tidak bekerja. Ini juga terimbas. Itu menjadi perhatian kita juga bersama. Itu terkait perpindahan orang tua. Mungkin ada orang tuanya, apakah itu dari perusahaan ataukah dari pemerintahan, dia pindah tugas dari luar kota pindah ke Tanjung Pinang atau pada umumnya pindah ke Provinsi Kepulauan Riau. Itu kita akomodir sebanyak 5% dari akumulasi 100% tersebut. Terkait masalah zonasi. Nah, zonasi inilah yang agak sering karena ini banyak wilayahnya, tentunya kita mempergunakan, kalau online itu kita mempergunakan Google Map-nya itu. Mana yang terdekat itulah yang kita ambil dari sekolah tersebut. Pada prinsipnya memang kalau kita melihat jumlah kelulusan SMP tahun ini seprovinsi Kepulauan Riau itu memang cukup besar sekali sampai 34.000. Tetapi untuk daerah Tanjung Pinang itu sekitar 3.400-an. Tetapi pada intinya kalau untuk Tanjung Pinang, sarana dan prasarana dengan jumlah siswa yang ada itu masih mencukupi. Yang perlu mungkin pemerataannya nanti, Kenapa? Karena memang di SMA ini belum ada terjadi pemerataan, apakah itu di perkecamatan, ya, masih menumpuk. Salah satu contoh di Tanjung Pinang itu SMA 1 dengan 3, ya berdekatan, SMA 2 dengan SMK 1. Nah ini perlulah artinya nanti di tim kita mengatur cara penerimaan tersebut yang seperti tahun-tahun yang lalu yang mempergunakan zonasi tersebut. Kalau SMK memang tidak, artinya kenapa? Dikembalikan ke anak. Dia mau milih sesuai dengan bakatnya. Contoh, saya misalnya mau mendaftar, saya pengen artinya keahlian saya nih memasak nih. Tentunya lari ke Tata Boga. Mana ada yang sekolah Tata Boga, saya mendaftar di sana gitu. Apa yang dinilai? Ya dari hasil akademik, bakatnya nanti di sana dinilai gitu loh. Yang lainnya juga di SMK juga dilihat adalah terkait masalah bina lingkungannya. Artinya dekat sekolah itu mau sekolah yang ada terdekat di situ juga diakomodir gitu loh. Begitu juga untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Sudah ada persentasenya di sana. Kenapa? Berbeda alur daripada SMA dan SMK. Saya mengulang kembali. Kenapa sih kok pakai 2 tahap yang untuk SMA-nya? Yang pertama kita lakukan apabila yang berprestasi, yang afirmasi tadi dengan perpindahan orang tua. Contoh yang berprestasi, tidak ada peluang di sana karena terlalu banyak berlomba padahal 15%. Padahal 15% sudah habis kotanya nih. Maka bisa masuk ke zonasi gitu loh, ke zonasi. Karena setiap satuan pendidikan itu ada prestasi, ada afirmasi, ada perpindahan orang tua. Nah, apabila nantinya berprestasi ini kita tuangkan di sana 15%, adanya hanya 5%, yang 10% itu kemana? Kita larikan ke zonasi. Jadi itu, kita perbesar zonasinya. Jadi kami harapkan kepada orang tua,
khusus untuk Tanjung Pinang dengan Bintan, permasalahan kita untuk SMA dan SMK tidak seperti di Batam lah. Karena apa saya sampaikan, antara jumlah siswa dengan sarana itu masih mencukupi. Dan kami berharap juga di Tanjung Pinang, di Bintan juga punya sekolah swasta yang bagus. Artinya apa? Di swasta juga adalah merupakan sekolah masyarakat yang artinya membantu pemerintah. Karena terus terang saja, tanpa adanya sekolah swasta ini juga pemerintah tidak akan kuat juga untuk terkait masalah penerimaan siswa baru. Apalagi swasta ini kalau kita melihat juga semuanya bagus, baik akademiknya maupun secara penilaiannya, apalagi dalam berbentuk perlombaan. Rata-rata biasanya perlombaan itu yang juara itu dari swasta. Kami haraplah, artinya orang tua yang menengah ke atas yang masuk swasta lah. Karena itu harapan kita bersama. Mungkin itu terkait masalah zonasi tersebut. Baik Pak, kalau seandainya ada siswa yang merasa ingin masuk di salah satu SMA, kita katakanlah misalnya SMA 1 gitu Pak, tapi zonasinya memang tidak di situ, berdomisili misalnya di daerah Bukit Bestari, daerah Batu 10, kilometer 10 atau kilometer 11, berarti kan dia tidak masuk dalam zonasi Pak. Iya, berarti harus menggunakan sistem prestasi atau kalau KIP jadi Pak. Jadi itu udah berhasil masuk atau gimana tuh Pak? Jadi begini, nanti kalau seandainya dia masuk, artinya konotasinya lah, masyarakat, edukasi masyarakat ini kan masih tetap SMA 1 dan 2 yang disampaikan tadi. Misalnya dari luar, zonasinya tidak masuk. Ada dua peluang yang bisa dipergunakan di sana. Yang pertama itu berprestasi. Nah, coba lihat dulu berprestasi, karena kuotanya kan 15% ini. Apakah di situ bakatkah ataukah akademik? Kalau akademik tentunya harus nilainya tinggi. Kalau tidak nanti dia akan tergeser dengan nilai-nilai yang tinggi tersebut, gitu kan gitu. Yang kedua adalah yang mempergunakan kartu KIP tadi, itu kan kartu Indonesia Pintar atau kartu apa namanya tadi, harapan apa tadi itu, PKH gitu ya, PKH bisa dipergunakan untuk itu. Ya artinya yang dari luar tuh melihat dulu nilainya bagaimana gitu loh. Kan harus melihat, karena terus terang saja tentunya masih ada nilai yang di atas itu, takutnya tidak bisa. Makanya sampai ke tadi itu, kalau tidak masuk pada tahap pertama masih bisa masuk mendaftar di tahap kedua. Itulah peluang yang kita kasih ke mereka gitu loh. Bisa saja mereka dia mencoba gitu. Saya coba di sana dulu karena kepengen saya masuk SMA 1. Pergunakanlah dua item tadi itu adalah berprestasi dan afirmasi tadi. Dua itulah yang bisa dipergunakan. Kalau zonasi memang sudah tidak bisa lagi gitu loh, zonasi. Kenapa? Memang karena bukan berdomisilinya di situ ya Pak. Gitu loh. Kalaupun seandainya mau ya pindah tempat, itu pun dalam jukni itu 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya gitu-gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Kita jeda kembali boleh ya boleh. Pak? Oke. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda kami akan kembali bersama Anda di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya.
Hasil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Andi Agung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Semakin menantang nih Pak pembahasan kita. Tadi sudah kita bahas tentang zonasi, afirmasi, serta jalur perpindahan orang tua. Yang saya ketahui ada satu lagi jalur, yaitu jalur bahasa Pak. Ya. Jalur bahasa itu masukkan kita pertama, karena masih ada 3 kabupaten kota yang melaksanakan bahasa, tidak salah itu Batam, Tanjung Pinang dengan Bintan. Ini kita harus akomodir. Ini jalur baru ya Pak ya? Enggak, sudah lama. Sudah lama Jalur ini gitu. Karena memang ke depan, karena Merdeka Belajar sebenarnya nggak ada lagi jurusan gitu, tetapi kita masih mempergunakan kurikulum K13, masih diperbolehkan. Makanya kita masukkan. Di situ di pertama di jurusan bahasa itu. Kita akomodir. Memang tidak banyak sih, di Batam itu ada satu kelas saja. Tapi walau bagaimanapun namanya hak anak harus kita penuhi gitu, terkait masalah tadi yang jalur bahasa ini. Tetapi pada intinya yang kita perbincangkan itu adalah tadi yang zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dengan prestasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk selanjutnya mungkin saya sampaikan sedikit bahwa memang tahun ini sesuai dengan Juknis, kita bersyukur juga lah bahwa artinya sekarang dari pihak kepolisian, artinya ada tim khusus di situ, terutama aparat penegak hukum itu ada yang namanya Saber Pungli. Dan tahun ini cukup berperan. Dia mengedukasi kepada kita semua. Kemarin itu sudah dilaksanakan di Kabupaten Karimun, semalam hari Kamis itu di Kota Batam, dan insya Allah akan dilaksanakan di Tanjung Pinang dengan Bintan di satu tempat. Mereka mengedukasi ke kita bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Jangan sampai masuk sekolah itu ada yang pakai duit. Jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain di situ. Maka kami berharaplah kepada orang tua, kepada guru, kepada kepala sekolah, jangan coba-coba bermain yang menggunakan uang. Gara-gara uang sedikit kita masuk penjara pula. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kasihan anak, kasihan keluarga. Harapan kita jangan sampai itu terjadi. Terutama kepala sekolah ya. Terutama ya mohon maaf sekali lagi masyarakat yang oknum-oknum, artinya yang sering bermain selama ini sudah tidak ada lagi. Karena terus terang saja nanti tim Saber Pungli akan mempelototi di sekolah tersebut satuan pendidikan. Karena nanti ketuanya itu adalah Wakapolres setiap yang ada di kabupaten kota. Ini berharap juga. Begitu juga ada lagi pengawas kita Ombudsman juga melihat itu. Tapi apapun ceritanya, hak anak harus kita lakukan, harus kita berikan. Bagaimana anak-anak bisa bersekolah. Terkait masalah nanti artinya di sekolah tersebut penuh dan tidak bisa lagi kita menambah rombongan, kita mencarikan solusi lah. Mencarikan solusi, kita carikan sekolah yang terdekat. Apabila juga sekolah terdekat, apa boleh buat? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mempergunakan lagi diskresi pimpinan, yaitu diskresi gubernur. Bagaimana nanti kita laporkan bahwa sekolah yang tersebut perlu penambahan rombongan. Tapi saya sampaikan tadi untuk di Tanjung Pinang dengan Bintan insya Allah tidaklah. Karena apa? Karena saya sampaikan tadi antara jumlah siswa dengan jumlah sarana yang ada masih mencukupi. Ditambah lagi sekolah swasta. Yang saya sampaikan, saya ulangi kembali tadi, mungkin yang di Kota Batam yang masih agak rawan. Mungkin itu yang perlu kami lihat. Iya, baik Pak. Kalau untuk dari pihak Dinas Pendidikan sendiri Pak, apakah memberikan edukasi kepada pihak sekolah bahwa penerimaan siswa, karena ini zonasi Pak, yang kita tahu ada sekolah-sekolah yang berdekatan, harus tetap sesuai rambel yang ditentukan, tidak boleh melebihi, jadi sehingga sekolah yang di sebelahnya mungkin tidak kekurangan siswa. Bagaimana Pak dari Dinas Pendidikan kita? Kami sudah menyampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah. Cuma harapan kita ini di masyarakat.
Karena di masyarakat kadang sering memaksakan kehendak. Apalagi anaknya misalnya temannya sekolah di situ. Apalagi anaknya mengancam. Mak, Pak, aku tak sekolah kalau tak masuk di SMA 1 Tanjung Pinang. Yang namanya anak, namanya bapak, tentu usahalah dia. Kan itu. Ini kita berharap lah. Sekolah kita sama, artinya tidak ada lagi sekolah unggul. Kami berharaplah kepada orang tua, kalau bisa lah, kepada orang tua sama saja sebenarnya. Sekolah kita nggak ada sekolah unggulan, sama saja. Jadi saya berharap betul untuk ke depan, terutama nanti yang berdampingan ini SMA 1 dan SMA 3 ini, moga-moga bisa kita mengurai lah. Karena timpang sekali di situ. Saya lihat SMA 3 juga sekolahnya bagus. Jadi semua fasilitas juga ada, ruang komputernya juga ada, itu. Kami berharaplah nanti ke depan tidak memaksakan kehendak, karena terus saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi tadi bahwa sudah diatur di rombel pelajaran, sudah diatur bahwa maksimal SMA itu 36 rombel, tidak boleh lebih dari itu. Itu satu. Per kelasnya itu sesuai dengan Permen 17, saya ulangi kembali lagi, maksimal itu 36, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sudah Dapodik kita itu sudah merah, data pokok pendidikan kita sudah merah di situ. Ya. Baik Pak, terakhir Pak, Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau bisa memberikan sedikit arahan untuk mungkin para guru, para peserta didik dan orang tua terkait PPDB online di tahun 2022-2023 ini Pak, silakan. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada TV Kepri yang telah mensosialisasikan terkait masalah PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, kami berharap kepada majelis guru dan kepala satuan pendidikan, layanilah masyarakat dengan baik. Apapun ceritanya di sana, mau dibentak, mau dimarahin, layanilah dengan baik. Karena pimpinan kita berharap kita sekarang ini adalah melayani masyarakat, bukan dilayani lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, semoga di dalam pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan dengan baik, tidak ada lagi, semoga juga anak-anak kita yang mendapatkan hak belajar semuanya mendapatkan hak belajar di satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pelaksanaan PPDB di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan baik ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama narasumber kita Bapak Dr. Andi Agung SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dan sedikit saya informasikan untuk pendaftaran SMA dan SMK yang akan dilaksanakan secara daring atau online itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 25 Juni 2022. Dan untuk tingkat SLB sendiri akan dilaksanakan secara luring pada tanggal yang sama 18 sampai dengan 25 Juni 2022. Dan pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri.